Halo semua, Halo. kami dari kelompok 6, yaitu saya Muhammad Haris Ihsan. Saya Maulana Ibrahim. Saya Sinojin Nugroho. Kami pada video kali ini akan menyajikan sebuah video tentang perubahan entropi pada campuran udara. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis termodinamika mengenai perubahan entropi pada campuran udara menggunakan simulasi DWSIM yang divalidasi dengan perhitungan manual. Dalam studi kasus ini, laju alir molar sebesar 100 kmol per jam. Campuran udara memiliki komposisi yaitu fraksi mol 0,79 untuk nitrogen dan 0,21 untuk oksigen. Analisis difokuskan pada 3 kondisi operasional utama. Yang pertama, kondisi awal pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 0,1 MPa. Yang kedua, kondisi kompresi isotermal dengan tekanan 0,9 MPa. Dan yang ketiga, kondisi pemanasan isobar dengan tekanan 0,9 MPa dan suhu 260 derajat Celcius. Untuk memahami mekanisme perubahan entropi ini, mari kita pahami persamaan fundamental dan landasan teori yang mendasari perhitungan sistem gas ideal berikut ini. Dalam memahami fenomena ini, kita merujuk pada konsep Ludwig Boltzmann yang menyatakan bahwa entropi adalah ukuran ketidakaturan statistik dalam suatu sistem. Pada gas ideal, perubahan entropi spesifik dipengaruhi langsung oleh temperatur dan tekanan yang kami hitung menggunakan persamaan fundamental termodinamika berikut ini. Parameter utama kami mencakup nilai Cp sebesar 1,005 kJ per kilogram kali Kelvin serta konstansa gas atau R sebesar 0,287 kJ per kilogram kali Kelvin. Kami mengasumsikan nilai Cp konstan karena pada rentang suhu operasional 27 hingga 260 derajat Celcius fluktuasi kapasitas panas udara tidak signifikan sehingga hasil validasi tetap akurat. Secara konseptual, kenaikan suhu akan meningkatkan entropi karena pergerakan molekul semakin acak. Sebaliknya, kenaikan tekanan akan menurunkan entropi karena jarak antar molekul menjadi lebih rapat. Analisis ini bertujuan memvalidasi perhitungan manual terhadap simulasi DWSIM, sekaligus mengevaluasi sejauh mana variabel tekanan dan suhu memengaruhi nilai entropi akhir sistem. Setelah memahami landasan teorinya, mari kita masuk ke simulasinya. Di sini kita pilih file, kemudian new chemical process model, kemudian tunggu sejenak. Setelah itu kita tekan next, kemudian kita pilih senyawanya yaitu O2. Kita cari O2. Kemudian kita cari N2. Setelah itu kita tekan next. Kemudian kita pilih model termodinamikanya. Karena di sini tidak ada properti gas ideal, kita pilih Raoult laws. Karena ini properti yang menyederhanakan interaksi antar molekul. Kemudian kita tekan next. Setelah itu kita pilih satuannya dengan cara menekan create new. Setelah itu ubah temperatur ke Celcius, pressure ke megapascal, dan laju alir molar kita ubah ke kilomol per hour. Kemudian kita create and add, kemudian tekan next, kemudian tekan next, kemudian tekan next. Setelah itu material stream di sebelah kanan kita tarik ke tengah, kita tekan, kita ubah namanya menjadi S1. Kita tekan enter, kemudian ubah suhunya menjadi 20 derajat Celcius, kita tekan enter, ubah tekanannya menjadi 0,1 megapascal. Kita tekan enter, kemudian laju alir molarnya kita ubah menjadi 100 kmol per hour. Kemudian fraksi komponennya juga kita ubah, untuk oksigen menjadi 0,21, kita tekan enter, dan nitrogen menjadi 0,79, kita tekan enter. Kemudian kita tekan accept change. Setelah itu kita masuk ke material stream 2. Kita tarik material streamnya ke tengah lagi. Kemudian kita tekan, namanya jadi S2, dan tekan enter. Kemudian ubah suhunya menjadi 27, tekanannya menjadi 0,9 karena terjadi proses kompresi
dan laju alirnya menjadi 100 kmol per hour. Kemudian kita atur lagi fraksi komponennya, dimana di sini nitrogen 0,79 dan oksigen itu 0,21. Kemudian kita tekan accept change lagi. Setelah itu kita tarik material stream ketiga ke tengah. Kemudian kita namai jadi S3. Baru ubah suhunya menjadi 260 dan tekanannya 0,9 megapascal dan laju alirnya yaitu 100 kmol per hour. Kita atur lagi fraksi komponennya di bagian compound mount. Kemudian untuk oksigen 0,21 dan untuk nitrogen 0,79. Kemudian kita tekan accept change lagi. Setelah selesai mengatur semua streamnya, mari kita lihat nilai entropinya. Nilai entropi dapat dilihat di stream condition, di mana di sini nilai entropi untuk S1 adalah segini. Dan untuk S2 nilai entropinya adalah segini. Dapat dilihat bahwa di S2 terjadi penurunan nilai entropi, dan kemudian untuk S3 kita lihat nilai entropinya adalah segini. Setelah mendapatkan nilai entropi ketiga stream ini, kita dapat mencari delta S1 dan delta S1 ketiga. Dimana untuk delta S1 ke S2 itu dengan cara mengurangi entropi dari S2 dikurang entropi S1, dan untuk entropi S1 ke S3 itu dapat dengan cara mengurangi entropi dari S3 dikurangi entropi dari S1. Begitulah kira-kira simulasinya. Setelah menyelesaikan pemodelan di DWSIM, kami melakukan verifikasi melalui perhitungan manual. Langkah ini penting untuk membuktikan validitas simulasi menggunakan prinsip dasar termodinamika gas ideal. Pada perhitungan pertama, untuk perubahan entropi dari S1 ke S2, kami menggunakan persamaan gas ideal pada kondisi isotermal atau suhu konstan dengan suhu sebesar 300,15 Kelvin dengan rasio tekanan dari 0,1 ke 0,9 megapascal. Dapatkan nilai penurunan entropi sebesar min 0,6306 kJ per kilogram kali Kelvin. Kedua, untuk menghitung perubahan total dari kondisi awal ke kondisi akhir, kami memasukkan variabel kenaikan suhu hingga 533,15 Kelvin dengan mempertimbangkan kapasitas panas spesifik atau CP sebesar 1,005 kJ per kilogram kali Kelvin. Hasil akhir perhitungan manual kami menunjukkan angka sebesar min 0,0532 kJ per kilogram kali Kelvin. Hasil perhitungan manual ini selanjutnya akan kami jadikan sebagai standar referensi untuk dibandingkan dengan hasil output dari simulasi DWSIM. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan, mari kita bedah hasil perbandingan. Berikut adalah nilai entropi spesifik yang kami peroleh langsung dari simulasi DWSIM. Dapat dilihat pada tabel untuk setiap aliran kondisi. Pada kondisi pertama didapatkan nilai entropinya di 0,1500978, kondisi kedua mendapatkan min 0,482211, kondisi ketiga mendapatkan 0,105675. Selanjutnya pada delta S, kita perhatikan pada tabel pada proses S1 ke S2, nilai dari DWSIM sebesar minus 0,633189 kJ per kilogram kali Kelvin. Saya mendekatkan hasil hitung manual kami di angka minus 0,6306 kJ per kilogram kali Kelvin. Begitu pula pada perubahan total dari S1 ke S3, selisih entropi di DWSIM tercatat sebesar minus 0,045303 kJ per kilogram kali Kelvin. Hasil ini tetap menunjukkan konsistensi yang baik terhadap perhitungan manual kami, yang menghasilkan angka minus di 0,0532 kJ per kilogram kali Kelvin. Meskipun angka-angka ini sangat mendekati, munculnya perbedaan di digit desimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Oke. Yang pertama, dalam perhitungan manual, kami menggunakan asumsi nilai CP konstan sebesar 1,005 kJ per kilogram kali Kelvin. Sementara itu, pada DWSIM, kami menggunakan metode Raoult's Law yang menghitung nilai CP secara dinamis mengikuti kenaikan suhu, sehingga hasilnya jauh lebih presisi. Yang kedua, perhitungan manual kami murni didasarkan pada hukum gas ideal sempurna, sedangkan DWSIM tetap mempertimbangkan sedikit penyimpangan perilaku gas atau faktor kompresibilitas pada tekanan 0,9 megapascal. Sekarang
Yang ketiga atau faktor yang terakhir, adanya perbedaan antara perbulatan manual dengan iterasi numerik algoritma DWSIM yang mencapai 6 angka di belakang koma. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kenapa simulasi digital memberikan hasil yang lebih spesifik atau mendetail dibandingkan perhitungan manual kami yang berkesan lebih menyederhanakan. Dengan demikianlah seluruh data kelompok kami telah terverifikasi secara akurat. Penurunan entropi pada kompresi dan kenaikan entropi pada pemanasan terbukti valid, baik secara teori maupun di simulasi digital. Setelah melihat perbandingan data, mari kita bahas fenomena termodinamika yang terjadi berdasarkan hasil simulasi kami. Poin yang pertama adalah pengaruh kenaikan tekanan terhadap entropi. Sesuai hasil proses S1 ke S2, kenaikan tekanan dari 0,1 ke 0,9 megapascal menyebabkan nilai entropi turun secara signifikan menjadi min 0,6339189 kJ per kilogram. Secara mikroskopis, tekanan yang lebih tinggi memaksa molekul udara menempati volume yang lebih sempit, sehingga derajat entropi sistem berkurang. Poin yang kedua adalah pengaruh kenaikan temperatur terhadap entropi. Pada aliran S3, kenaikan suhu hingga 260 derajat Celcius meningkatkan energi kinetik molekul secara drastis. Hal ini memicu peningkatan entropi yang berusaha melawan efek penurunan akibat kompresi tadi. Namun, poin penting yang kami temukan adalah peningkatan tekanan jauh lebih dominan menurunkan entropi dibandingkan kenaikan suhu yang menaikkan entropi. Hal ini terbukti dari hasil akhir delta S1 ke S3 yang tetap bernilai negatif, yaitu min 0,04303 kJ per kilogram. Secara termodinamika, kompresi yang diberikan memiliki dampak perubahan entropi yang lebih besar daripada pemanasan yang diberikan. Poin terakhir mengenai apakah asumsi CP konstan selalu tepat? Jawabannya adalah tidak selalu tepat. Asumsi CP konstan sebesar 1,005 kJ per kilogram hanya akurat untuk estimasi cepat pada rentang suhu yang rendah. Pada suhu tinggi seperti 260 derajat Celcius, nilai CP udara mulai berubah akibat aktivasi vibrasi molekul. Itulah sebabnya hasil DWSIM sedikit berbeda dengan hitungan manual kami. DWSIM jauh lebih akurat karena menggunakan CP sebagai variabel dinamis sehingga mampu memodelkan kondisi nyata industri dengan lebih presisi. Sebagai kesimpulan akhir, kelompok kami menyatakan satu, entropi adalah indikator ketidakaturan molekul di mana tekanan akan menurunkannya sementara suhu akan meningkatkannya. Yang kedua, simulasi DWSIM menggunakan Raoult's Law terbukti sangat akurat dengan deviasi yang sangat minim terhadap perhitungan manual. Ya, dan yang ketiga, perbedaan angka desimal yang muncul adalah wajar. Itu dikarenakan ketelitian algoritma digital jauh lebih kompleksi dibandingkan asumsi gas ideal standar. Pemahaman ini sangat vital bagi efisiensi sistem udara tekan di industri. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami, kelompok 6, undur diri. Dadah.